Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH belakangan menarik perhatian publik karena berhasil menyelamatkan aset negara senilai total 371 triliun rupiah. Satgas PKH dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025 untuk menjalankan 3 hal utama yang begitu krusial. Pertama, menertibkan kawasan hutan dari perkebunan dan pertambangan ilegal. Kemudian menyelamatkan aset negara dan menegakkan hukum, serta memulihkan kerugian negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Bersama saya Suwanti, kita akan membahas tentang kerja-kerja yang dilakukan oleh Satgas PKH dalam Bincang Cerdas Sosial dan Politik, kupas tuntas isu hangat di tengah masyarakat. Sobat Bidik telah hadir di studio Antara. Dalam episode kali ini adalah Kepala Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Bapak Nawawi. Pak Nawawi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah berkenan mampir di Bidik. Sama-sama, Mbak. Baik, dan Pak Nawawi ini sudah bergabung di BRIN atau dulu LIPI sejak tahun 2000 dan pada 2025 mengemban tanggung jawab sebagai Kepala Pusat Riset Hukum BRIN. Betul begitu ya, Pak ya? Betul. Baik, Pak Nawawi, kita langsung saja bicara mengenai Satgas PKH. Dalam analisis Bapak, sebetulnya apa yang melatar belakangi Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas PKH? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bicara latar belakang, pastinya itu selalu bicara tentang past, present, and the future. Atau dalam konteks ini adalah masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, kalau bicara konteks historis misalnya, keberadaan Satgas PKH ini kan memang dilatar belakangi, didorong oleh semacam permasalahan yang sudah sangat akumulatif gitu ya selama bertahun-tahun. Contoh misalnya terkait dengan begitu besarnya pelanggaran terhadap keberadaan perkebunan kelapa sawit ilegal. Data dari pemerintah kan mengatakan bahwa ada sekitar 3,3 juta hektar lahan perkebunan sawit yang tidak mempunyai izin. Ini yang pertama, itu sudah berlangsung puluhan tahun. Terus yang kedua, kalau kita bicara tentang kerugian negara, nah, pasti selalu bilang itu ya, kerugian negara juga sangat besar karena banyak banget perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar, tidak punya izin, atau bahkan menyalahi izin dan kemudian mengambil keuntungan tapi tidak bayar pajak, tidak bayar PNBP. Nah, ini artinya kan kerugian negara di situ ada begitu ya. Terus yang ketiga yang sangat krusial adalah pastinya kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri. Puluhan tahun permasalahan semakin menumpuk tapi penegakan hukumnya nggak ada begitu. Karena memang selama ini jalan sendiri-sendiri, kurang koordinasi begitu ya, prosesnya lambat. Bahkan yang sangat penting sebenarnya selalu menyasar ke yang kecil-kecil, tapi yang besar-besar ini tidak tersentuh gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat mungkin ada kaitannya dengan permasalahan yang juga selama ini berlangsung berpuluh tahun, tumpang tindih perizinan. Karena kalau kita bicara kawasan hutan, terutama pelepasan kawasan hutan, itu kan ada dulu otoritasnya di kabupaten, kota, provinsi, pusat, melibatkan banyak kementerian begitu. Nah, ini izinnya tumpang tindih begitu ya, sehingga kita sering mengenal namanya konflik lahan dan itu tidak terselesaikan gitu ya. Nah, inilah kemudian makanya ada yang namanya Satgas PKH gitu. Baik, dari latar belakang tersebut Pak Nawawi, kemudian ketika kita bertanya mengapa Satgas PKH ini begitu krusial dalam upaya khususnya penegakan hukum di sektor pelestarian sumber daya alam tadi? Ya pastinya karena memang akibat dari kebuntuan penegakan hukum itu sendiri ya yang kemudian menimbulkan banyak efek gitu ya. Ya salah satunya tadi nilai kerugian negara yang sangat besar gitu ya. Nah, ini kalau diteruskan ya apa artinya sebuah negara kalau kemudian kedaulatan terkait dengan lahan hutan itu tidak benar-benar diambil kembali begitu ya. Karena tadi yang kita saksikan begitu banyak jutaan lahan hektar lahan kita dikuasai oleh kelompok tertentu yang mengambil keuntungan ya untuk kelompok mereka sendiri, bukan untuk negara dan masyarakat pada umumnya begitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang sangat krusial karena berhadapan dengan ya kita tahu sendiri mafia yang begitu besar begitu ya, melibatkan banyak pihak lintas sektoral. Nah, ini sangat krusial kalau tidak dilakukan oleh sebuah satgas yang besar yang nggak mungkin bisa. Karena buktinya beberapa puluh tahun terakhir sebelum ada satgas ya nggak bisa gitu, apalagi menyentuh yang korporasi besar, yang penguasaan lahannya begitu besar, keuntungannya begitu besar, tapi tidak bayar pajak, tidak ada penerimaan ke negara gitu. Saya pikir itu ya.
Terus kemudian yang kalau kita bicara krusial, ini untuk masa depan generasi selanjutnya begitu ya. Bagaimana kalau kita punya hutan rusak, terus generasi berikutnya mau dapat apa begitu ya. Ya mungkin ini salah satu aspek juga yang kenapa kemudian Satgas PKH ini menjadi sangat krusial keberadaannya kalau menurut saya. Oke, baik Pak Nawawi. Kemudian kalau kita bicara mengenai komposisi yang berada di dalam Satgas PKH itu sendiri, Satgas PKH diisi oleh antara lain begitu ya, Menteri Pertahanan, kemudian Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, serta berbagai pejabat di berbagai kementerian dan lembaga terkait begitu ya. Menurut Pak Nawawi, sebetulnya komposisi ini seberapa kuat untuk menjadikan Satgas PKH satu instrumen untuk penegakan hukum tadi? Ya kalau kita lihat komposisinya kan itu diatur di Perpres nomor 5 tahun 2025 ya. Betul. Tentang Satgas PKH ini. Komposisinya kalau kita lihat itu melibatkan lembaga strategis semua lini. Mulai lini dari ketahanan, mulai dari lini ekonomi, penegakan hukum, terus kemudian pengamanan, sampai kemudian impact-nya ke depan gitu ya. Nah ini kan semua lini ada begitu. Misalnya kalau kita lihat misalnya peran dari Kementerian Pertahanan. Ini artinya kan masalah hutan sekarang sudah menjadi masalah defense issue. Nah kalau bicara keamanan negara itu nggak bisa ada tawar-menawar gitu ya. Dan Kementerian Pertahanan kan menjadi apa? Kepala Dewan Pengarah gitu ya. Jadi luar biasa peran dia. Wakil ketuanya itu Kejaksaan Agung, penindakan. Artinya kalau ada temuan pasti harus di follow up oleh Kejaksaan Agung gitu ya. Di level kedua itu ada yang namanya lintas kementerian, ada ESDM, Kehutanan dan Lingkungan, ada kemudian ATR BPN, dan juga ada pertanian dan lain sebagainya. Ini lembaga-lembaga kementerian yang mengatur tentang terutama perizinan gitu ya. Jadi bayangkan kalau mereka bekerja secara bersama, data itu gampang sekali diminta begitu ya. Sehingga kemudian pelanggar, misalnya pengusaha, kalau dia berkilah, semuanya ada ini datanya dengan mudah gitu ya. Karena koordinasinya ya lintas kementerian, lintas lembaga tadi. Dan satu lagi juga ada yang namanya keterlibatan Kementerian Keuangan dan BPKP sebagai pengawas ya. TNI Polri juga ada di situ kan. TNI Polri juga perannya luar biasa karena pengamanan, pengawasan, intelijen dan lain sebagainya. Jadi ini saya pikir satu-satunya Satgas yang sangat besar karena melibatkan banyak kementerian, banyak lembaga yang punya power yang sangat kuat gitu. Baik, jadi menurut Pak Nawawi memang Satgas PKH ini adalah satu satuan tugas yang powerful begitu ya? Powerful kalau menurut saya. Ya selama ini sudah 7 bulan mereka bekerja, powerful sekali kan. 7 bulan bisa menghasilkan suatu hal yang ya kita tahu sendiri. Kemarin Pak Presiden baru mengumumkan luar biasa kalau menurut saya. Ya, karena powerfulnya ya. PKH ini begitu ya. Baik. Ya. Dan kemudian kalau bicara mengenai power yang dimiliki oleh Satgas PKH, ini juga kita melihat bagaimana Presiden Prabowo Subianto terlihat begitu pasang badan terhadap Satgas PKH. Contohnya saya ingin mengutip statement dari Presiden. Kalau ada yang mengancam anggota Satgas PKH, dia mengancam Presiden Republik Indonesia. Kalau ada yang menghalangi pekerjaan Satgas PKH, dia menghalangi pekerjaan Presiden Republik Indonesia. Pak Nawawi melihat statement ini seperti apa maknanya? Ya kalau menurut saya statement Presiden berkali-kali ya, beliau selalu menekankan itu semuanya tanggung jawab saya begitu kan. Nah ini statement politik yang sangat kuat gitu ya. Statement politik yang mengarah kepada mereka yang selama ini terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran penggunaan kawasan hutan. Atau saya selalu bilang ini mafia begitu ya. Jadi ketika Presiden bilang seperti ini, wah ini kan kemudian tim Satgas merasa ini didukung oleh Presiden. Makanya dalam implementasinya ini luar biasa Mbak. Jadi kalau saya di lapangan itu, kalau saya bicara dengan para pengusaha gitu ya, atau kementerian dan lain sebagainya, kalau sudah masuk wilayah Satgas PKH, mereka itu tidak hanya tidak bisa tidur, tapi tidak bisa makan juga gitu ya. Karena ketakutan atau kepikiran dengan powerfulnya Satgas PKH ini dan impact-nya buat mereka kalau memang itu terbukti mereka melanggar begitu ya. Jadi keberadaan Presiden dalam hal ini saya pikir sangat strategis secara politis karena ya kita butuh itu karena masalahnya sudah sangat kompleks ya, sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun dan harus ada gebrakan politik yang berbeda dari sebelum-sebelumnya begitu. Oke, baik Pak Nawawi, kita akan melanjutkan pembahasan tapi kita jeda sejenak. Oke.
Setelah jeda, kita akan kembali dengan analisis mengenai puluhan triliun uang negara yang telah kembali ke negara melalui Satgas PKH. Sobat Bidik, pembahasan mengenai Satgas PKH akan kita lanjutkan lagi masih bersama dengan Pak Nawawi selaku Ketua Pusat Riset Hukum BRIN. Baik Pak Nawawi, kita berbicara mengenai aset begitu ya yang diselamatkan oleh Satgas PKH. Saya harus membaca data terlebih dahulu. Jadi sejak dibentuk hingga saat ini Satgas PKH menguasai kembali lahan negara dengan rincian 5,89 juta hektar dari perkebunan ilegal dan 10.257 hektar dari pertambangan ilegal. Terkait dengan data ini, Pak Nawawi, sebetulnya apa artinya ketika area atau kawasan hutan tersebut kembali dikuasai oleh negara? Ya, pertama perlu kita lihat begitu besarnya begitu ya capaian yang dilakukan oleh Satgas PKH untuk menarik kembali aset negara berupa tadi luasan lahan hutan yang tarik kembali dan juga nilainya pastinya. Dalam 7 bulan Satgas PKH bekerja ini luar biasa begitu. Nah, artinya di sini sebenarnya ada pengembalian kepemilikan hutan yang tadinya hilang gitu ya, kembali kepada kepemilikan negara. Dan otomatis nanti ke depannya kita harapkan ini juga dikelola, di manage agar tidak kembali hilang seperti itu ya. Jadi itu tugas selanjutnya kalau menurut saya setelah keberhasilan ini, bagaimana kemudian lahan negara yang sudah kembali itu benar-benar tidak kembali lagi dimiliki oleh orang-orang yang tidak jelas sebelumnya seperti itu. Itu yang pertama pastinya. Terus yang kedua pastinya ada implikasi dari masuknya atau kembalinya kerugian negara yang selama ini hilang gitu ya. Tadi kita bicara lahan, sekarang kita bicara kembalinya pendapatan negara gitu ya. Karena eksekusi lahan itu pastinya ditindaklanjuti dengan sanksi administratif berupa pembayaran dana yang selama ini, denda yang selama ini tidak mereka bayarkan gitu. Nah, makanya kan 7 bulan Satgas PKH bekerja, totali sekitar 30 triliun dana bisa dikumpulkan. Nah, itu kan sebuah dana yang cukup besar yang masuk ke kas negara dan pastinya ini sangat penting buat pemasukan negara. Baik, saya ingin menyambung dengan barusan bicara mengenai denda administratif begitu ya. Kalau kita juga bicara mengenai datanya, per Oktober 2025 hingga April 2026 ini, Satgas PKH menyetorkan total 31,3 triliun rupiah ke keuangan negara dari hasil penegakan administratif. Terakhir kita bisa melihat di tanggal 10 April yang lalu dilakukan penyerahan ke kas negara sebesar 11,42 triliun rupiah, begitu Pak Nawawi. Dengan banyaknya dana yang kemudian dikembalikan ke kas negara, ini adalah didapatkan salah satunya melalui penagihan denda kepada perusahaan pelanggar, begitu. Dan ini menjadi salah satu highlight tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Satgas PKH. Apakah memang hal ini begitu efektif untuk mengembalikan kerugian negara tadi? Ya, saya pikir ini salah satu langkah yang paling efektif ya, ketika pembentukan Satgas PKH ini salah satunya kan misinya adalah bersih-bersih dan kemudian menarik kembali kerugian negara yang hilang gitu, lewat proses penetapan denda secara langsung. Bayangkan kalau itu lewat proses peradilan pidana, itu pasti akan lama itu. Bahkan mungkin nggak bisa dalam waktu setahun itu bisa selesai karena butuh proses-proses pengadilan. Tapi dengan adanya Satgas PKH ini yang diberikan privilege khusus untuk bagaimana menarik kembali kerugian negara, ya ini pastinya sebuah hal yang sangat efektif. Apalagi kan melibatkan semua lembaga yang selama ini punya peran strategis ya dalam tata kelola SDA kita gitu. Makanya kalau di lapangan itu para pengusaha yang masuk dalam kategori warning dari PKH, mereka tidak bisa berkilah karena memang datanya ada semua begitu ya. Apalagi kalau bicara tentang perizinan, terus tentang pelepasan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, itu semua datanya ada di Satgas yang memang lintas sektoral itu begitu ya. Sehingga kerja-kerja Satgas sebenarnya sangat efektif dalam menarik kembali kerugian negara yang selama ini hilang begitu.
Baik, Seperti jadi itu. penarikan denda administratif memang menjadi satu upaya awal begitu ya yang dilakukan betul, oleh Satgas PKH. Namun kemudian juga dalam beberapa pemberitaan disebutkan bahwa Satgas PKH juga mendalami unsur pidana, Betul. khususnya pada 28 perusahaan pelanggar pemanfaatan kawasan hutan. Khususnya ini terkait dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini ada 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, begitu Pak Nawawi, yang dicabut izinnya. Bagaimana analisis Pak Nawawi terkait dengan hal ini? Dan potensi pidana seperti apa sebetulnya yang memungkinkan menjerat mereka? Ya, sebenarnya sanksi administratif berupa denda ini memang akan di follow up lewat aspek peradilan hukum pidana. Kalau memang itu terbukti ada arahnya ke sana. Dan kasus 28 perusahaan yang menjadi sebab akibat dari taruhlah bencana ekologis yang kemarin di akhir tahun terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ini kan ada indikasi ke arah sana peran dari 28 perusahaan ini yang menyalahi aturan. Ya. Aturan denda sudah ditetapkan, tapi kemudian kalau kita baca dari laporan-laporan yang masuk ke Satgas PKH ini kan akan ditindaklanjuti melalui sanksi-sanksi pidana. Karena ada sebagian besar perusahaan-perusahaan ini melanggar aturan misalnya tentang tata kelola lahan, yang itu ranahnya kemudian ranah-ranah yang masuk ke dalam Undang-Undang Perlindungan Kehutanan misalnya. Misalnya ada perusahaan yang diindikasikan beroperasi tidak sesuai dengan konsensi yang mereka dapatkan, tapi merambah ke hutan lindung. Padahal yang namanya hutan lindung itu sangat diharamkan untuk adanya eksplorasi, begitu. Tapi itu ada kemungkinan seperti itu. Juga ada indikasi keterlibatan penyelenggara negara dalam kong kali kong pemberian izin, kong kali kong dalam manipulasi laporan keuangan. Menurut data laporan sementara dari Satgas PKH itu. Nah, itu artinya pelanggaran ini sudah masuk ranah pidana, gitu ya. Apalagi kalau kita tahu indikasi ini juga dilihat diselidiki oleh Jampitsus, Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus korupsi. Nah, kalau udah masuk tindak pidana khusus korupsi, ya itu otomatis jatuhnya ke penindakan hukum pidana, gitu ya, korupsi, dan nanti akan ada undang-undang tipikor dan sebagainya, begitu. Nah, ini juga melibatkan tidak hanya para pengusaha di 28 perusahaan itu, tapi juga kan kalau kita bicara korupsi itu nggak sendirian pasti mereka. Ada lembaga pemerintah, oknum yang memang juga terlibat di sana. Belum lagi kalau kita bicara backing, network, dan lain sebagainya, begitu. Makanya kan ini penindakan secara berlapis kalau kata Satgas PKH terkait dengan 28 kasus ini, gitu ya. Baik, seperti itu. Saya ingin menyambung ke tindak pidana korupsi. Mungkin kita bisa studi kasus mengenai kasus atau penangkapan atau penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung belakangan ini. Kejaksaan Agung menetapkan Samintan selaku beneficial owner dari PT AKT yang diduga sebagai dugaan tindak pidana korupsi begitu dengan tambang ilegal sejak 2017 begitu yang beroperasi sampai 2025 kemarin. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan penegakan hukum yang dijalankan ini. Apakah menarget beneficial owner tadi atau ultimate controller dari korporasi tersebut adalah suatu hal baru dari penindakan hukum? Ya, kalau dalam konteks pendidikannya bisa dikatakan itu hal baru, Mbak. Karena memang selama ini beneficial owners itu nggak tersentuh hukum, gitu ya. Karena memang kalau kita lihat praktek di lapangan, beneficial owner ini tidak ada dalam struktur organisasi perusahaan mereka, begitu ya. Karena memang mereka orang-orang yang di belakang, yang mengendalikan, tapi secara dokumen mereka tidak ada namanya di situ. Yang ada biasanya dewan redaksi, manajer, dan lain sebagainya. Tapi beneficial owner itu nggak ada di sana. Dan mereka ini perannya luar biasa, begitu. Dan yang kedua yang perlu diketahui adalah kita punya, Mbak, Perpres tentang beneficial owner ini, gitu ya. Terutama kalau kita bicara Undang-Undang Tipikor, begitu. Itu Perpres nomor 13 tahun 2018 misalnya. Di situ mengatur tindak pidana korupsi dan juga terorisme. Di mana di situ ada unsur pencucian uang, gitu ya. Nah, ini kan kebanyakan beneficial owner ini terlibat dalam konteks pencucian uang, gitu ya. Jadi uang yang mereka terima dari tambang itu digunakan untuk kepentingan lain, gitu. Makanya kemudian
ada prinsip follow the money. Jadi uang dari keuntungan tambang ini atau kelapa sawit ini larinya kemana? Nah itu kan peran dari Satgas PKH ini punya ke sana begitu. Ketika dia tahu ada aliran dana ke sini pasti di follow up dan ternyata ini juga masuk ke beneficial owners yang memang mereka punya kendali yang sangat kuat begitu. Dan itulah sebenarnya targetnya harusnya ke sana karena player di lapangan itu ya manajer dan direksi ya, tapi sebenarnya decisionnya itu ada di mereka gitu. Makanya kasus Samintan ini adalah kasus baru yang menarik gitu ya. Ternyata Satgas PKH juga menyasar ke sana begitu dan berharap itu akan ada lagi Samintan-Samintan lainnya ya, terutama korporasi besar yang selama ini menikmati hasil hutan kita begitu. Dan merasa aman-aman saja begitu, Pak Nawawi. Baik, saya mau menyambung juga dengan bagaimana Satgas PKH menyatakan akan membidik juga oknum atau penyelenggara negara begitu yang terlibat khususnya dalam kasus Samintan tadi. Seberapa penting sebetulnya hal ini untuk dijalankan dalam penyelenggaraan penegakan hukum? Ya, pertama kalau kita bicara penindakan korupsi itu kan sangat sistematik ya di kita ini ya. Jadi yang namanya pelaku korupsi itu gak mungkin sendirian gitu. Apalagi kalau bicara pelepasan kawasan hutan, pasti itu melibatkan juga orang-orang di dalam pemerintahan gitu ya, yang mencari keuntungan dari posisi mereka begitu ya. Nah ini tidak bisa dinafikan kalau menurut saya. Makanya menyasar penyelenggara negara yang terlibat dalam proses aksi-aksi ini ya memang harus dilakukan gitu. Kalau kita mau memberantas ini secara besar-besaran, secara bersih-bersih ya semuanya harus disikat lah kalau menurut saya seperti ya. Tidak hanya pengusahanya tapi juga oknum-oknum yang melindungi, yang berkong kali kong dengan mereka begitu. Karena memang sudah sangat parah ya sistem korupsi di kita gitu. Makanya ini PR buat Satgas PKH, dia juga harus fokus membereskan sistem yang ada di pemerintahan, bagaimana mereka tidak berperan gitu ya dalam konteks kedepannya melindungi, memberikan akses, bahkan tutup mata dengan adanya praktek-praktek yang merugikan ini kalau menurut saya seperti itu. Baik, Pak Nawawi, bicara mengenai PR, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita, namun di segmen berikutnya kita akan jeda lagi terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Baik, kita jeda sesaat dan selanjutnya akan ada pembahasan tentang PR besar yang menanti Satgas PKH.